Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 4. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Sedikitnya 5 orang diamankan termasuk seorang direktur di PT Angkasa Pura II. Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat BUMN di Jakarta. Operasi tangkap tangan ini dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Dari OTT kali ini, KPK menangkap sebanyak 5 orang, salah satu diantaranya merupakan direktur di PT Angkasa Pura II. Saat ini 4 orang telah sampai di KPK dan tengah menjalani pemeriksaan. 5 orang yang ditangkap ini berasal dari pejabat dan pegawai di PT Angkasa Pura II dan PT Inti Persero, serta pihak lain yang ditangkap di lokasi. KPK juga menyita uang sebesar 90.000 dolar Singapura atau setara dengan 1 miliar rupiah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan operasi tangkap tangan oleh KPK akan disampaikan oleh Abdi Aswar Sahi langsung dari Gedung KPK Jakarta. Abdi, seperti apa operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada pejabat BUMN? Ya, Egan, berdasarkan keterangan pers yang disampaikan langsung oleh juru bicara KPK Febri Diansyah pada dini hari tadi bahwa pihaknya membenarkan dan juga mengkonfirmasi dari tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT yang melibatkan pegawai BUMN. Dalam operasi tangkap tangan kali ini dari tim penyidik KPK berhasil mengamankan sebanyak 5 orang yang terdiri dari unsur direksi BUMN dari Angkasa Pura II serta dari pegawai BUMN lain yakni dari PT Inti Persero serta beberapa pihak lainnya yang juga turut diamankan dari lokasi OTT. Namun pada saat ditanyakan seperti apa detail ataupun background dari pihak-pihak yang diamankan pada operasi tangkap tangan pada kali ini, Febri enggan untuk menjelaskan. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa OTT ini digelar pada hari Rabu petang kemarin dan saat ini pihak-pihak yang diamankan sedang menjalani proses pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik KPK di kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya OTT kali ini juga digelar berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, kemudian adanya dugaan transaksi yang terjadi di lingkungan dan juga melibatkan pejabat BUMN. Dan adanya transaksi ini juga berdasarkan adanya dugaan dari proyek yang saat ini sedang ditangani oleh BUMN tersebut. Namun Febri juga belum menjelaskan secara detail dan juga merinci seperti apa proyek ataupun kasus yang menjerat 5 orang yang diamankan dalam OTT kali ini. Dan nantinya Febri juga akan menjelaskan pada saat konferensi pers secara detail mendatang karena saat ini tim penyidik KPK masih mendalami dan juga memeriksa secara intensif dari pihak-pihak yang sudah diamankan dalam OTT kali ini. Selanjutnya dari pihak yang sudah diamankan saat ini juga masih sedang menjalani pemeriksaan intensif dan KPK memiliki waktu kurang lebih 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak terperiksa yang terjerat ataupun yang diamankan dalam OTT kali ini. Egan. Ya Abdi, proses apa yang akan berlangsung sepanjang hari ini kalau konferensi pers belum bisa dipastikan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah? Ya, Egan, memang berdasarkan keterangan yang kami dapatkan tadi dari Febri Diansyah bahwa memang KPK saat ini masih terus mendalami dan juga melakukan pemeriksaan secara intensif dari pihak-pihak yang diamankan dari OTT yang dilakukan kali ini. Namun memang berdasarkan regulasinya bahwa memang KPK memiliki waktu kurang lebih 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan apakah nanti ditentukan sebagai tersangka ataupun saksi dalam kasus ini. Namun Febri masih belum dapat menjelaskan secara rinci seperti apa nantinya apakah konferensi pers akan digelar pada hari ini ataupun pagi ini atau kapan karena pihaknya masih sedang mendalami dan juga melakukan pemeriksaan. Tercatat dari 5 orang yang diamankan saat ini 4 orang sudah berada di dalam kantor ataupun di gedung KPK dan saat ini masih terus menjalani pemeriksaan dari tim penyidik KPK. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari juru bicara KPK Febri Diansyah. Kami menduga transaksi itu terkait tentu saja dengan pekerjaan atau proyek yang sedang dilakukan di PT AP2. Nah, ini yang akan kami dalami lebih lanjut nantinya.
Sedangkan nanti informasi lebih lengkap akan disampaikan maksimal setelah kami menentukan status perkara ini dan juga status hukum orang-orang yang diamankan. Selain itu ada uang juga yang kami amankan dalam bentuk dolar Singapura sekitar lebih dari 90 ribuan dolar Singapura ya, atau ekuivalen sekitar 1 miliar rupiah. Proses perhitungan tentu masih berjalan, informasi yang lebih lengkap dan final nanti akan disampaikan pada saat konferensi pers. Sekian yang dapat kami informasikan untuk saat ini dari kantor KPK dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kembali ke Anda di studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Abdi Aswar Sahil langsung dari Gedung KPK Jakarta.